Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello students. Welcome back here bersama saya. And I will speak into as usual two languages, Indonesia and Bahasa, to have this meeting. Untuk ini pertemuan kedua, yaitu pekerja media sosial atau pekerja medsos. Okay, let's check it out. Social media officer, seseorang yang bertanggung jawab dalam pemasaran dan interaksi yang terjadi di media sosial. Seorang tersebut akan merancang pastinya dan akan melakukan interaksi dengan para pelanggan dan calon pelanggan ya, dengan memberikan sebuah konten-konten yang interaktif, berkualitas, kemudian juga akan menganalisa, melakukan pengujian, mengoptimalisasikan strategi, dan pastinya memantau dengan tujuan untuk membangun kesadaran. Singkatnya adalah membangun yang namanya brand awareness. Oke, that's it. Berikutnya merupakan tugas dari social media officer. Dalam artian, dia, seorang social media officer, pastinya akan membantu untuk memantau, mengunggah konten ke jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, dan lain sebagainya. Dan pastinya hal tersebut memiliki banyak job desk rutin. Salah satunya memperbarui situs media atau mengupdate-nya, kemudian menulis blog, artikel, dan postingnya sehingga orang akan tahu, orang akan melihat. Kemudian lagi menanggapi posting media sosial dan diskusi yang sedang berkembang. Juga ada yang namanya memeriksa umpan balik pelanggan, dalam artian mengecek kembali respon orang-orang yang telah menggunakan produk tersebut, kemudian mencari posting yang menarik mengenai berita dan artikel untuk menarik pengunjung situs. Dalam artian dibuat sebuah artikel yang semenarik mungkin, sekeren mungkin sehingga si reviewer atau si user akan bisa melihat produk-produknya. Seperti itu. Yang berikutnya merupakan disebut sebagai digital agency. Dalam artian, sebuah agensi yang membantu para perusahaan untuk memasarkan, untuk memarketingkan produk mereka, namun bedanya adalah ada sebuah media yang digunakan. Pastinya, untuk media yang digunakan adalah website, aplikasi, sosial media, search engine, dan sebagainya. Ada banyak yang digunakan untuk membantu mempromosikan barang dagangannya atau produknya. Berikutnya, sebuah kebermanfaatan dari digital agency untuk kegiatan marketing atau pemasaran. Pastinya, penggunaan marketing ini mampu memasarkan produk atau jasa yang Anda miliki secara lebih tepat sasaran dan hasilnya kembali ke bagian yang namanya orientasi. Meningkatnya sebuah hasil, meningkatnya sebuah outcome-nya. Jadi, ada dua hal yang dimaksud dalam hal ini. Yang pertama adalah pembuatan sebuah konsep. Dalam artian, konsep merupakan bagian yang utama. Pastinya, untuk membuat sebuah media, dalam arti media promosi, harus tepat dan terarah. Tentunya, perusahaan akan menyerahkan hal tersebut pada pihak marketer. Dalam hal ini, si marketer akan membuat konsep yang tepat dan pas, mulai dari bagian yang pertama, strategi marketingnya, video marketingnya, marketing plan, desain kreatif, digital advertising, pembuatan website, sosial media, dan lain sebagainya. Semua dilakukan secara bertahap, one by one. Berikutnya merupakan menjalankan sebuah konsep. Dalam artian, setelah membuat konsep yang matang, pihak marketing agensi akan menjalankan konsep tersebut. Dengan cara apa? Dengan menggunakan digital campaign untuk mempromosikan, memberitahukan kepada khalayak, juga untuk meningkatkan brand, juga produk perusahaan tersebut. Yang pastinya menggunakan sosial media atau website yang ada. Jadi yang pertama merupakan pembuatan konsep
hingga matang, dan akhirnya yang kedua adalah menjalankan konsep dengan total dan dengan efektif. Jadi ada sebuah pembuatan dan adanya sebuah perjalanan, membuat dan melakukannya. Seperti itu. Merupakan yang berikutnya, analisa dan monitoring sosial media. Dasarnya adalah kedua tersebut merupakan sama-sama melakukan monitoring, sama-sama melakukan analisa. Next, ada dua hal dalam menganalisa sosial media monitoring. Yang pertama adalah disebut sebagai brand sentiment. Dalam hal ini adalah analisa yang dilakukan untuk memberikan laporan secara komprehensif tentang gambaran atau produk di mata konsumen. Dalam artian, di mana gambaran tersebut bisa menjadi positif atau negatif, tergantung bagaimana cara si review menilainya. Dan juga yang berikutnya, jangkauan untuk dianalisa brand sentiment mencakup sosial media yang dikelola oleh merek dan media internet lainnya. Akan termonitori dengan baik dengan adanya hal ini, social media monitoring. Yang kedua, kompetitor analisis. Dalam artian, selain mampu melihat brand sentiment, social media monitoring mampu menganalisa pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Sebuah pesaingnya dengan yang kita lakukan. Hal yang bisa kita lihat dari kompetitor adalah mulai dari melihat persepsi konsumen mengenai sebuah produk, pesaing, bintang iklan, dan sebagainya. Selain itu, kita juga bisa melakukan yang namanya campaign iklan atau kampanye iklan yang mereka buat. Apakah ada banyak responnya secara real time? Dalam hal ini, kompetitor bisa dijadikan sebagai senjata untuk melakukan marketing intelligence terhadap kompetitor bisnis kita. Berikutnya merupakan buzzer atau share of voice. Karena banyaknya jumlah pengguna, jadi adanya sebuah buzzer untuk melihat seberapa besarkah merek atau produk kita dibahas, diperbincangkan. Dalam hal ini, share of voice sangat penting bagi kepentingan industri. Terlihat sebagai analisa pengguna terhadap produk apakah tinggi, apa sebaliknya, dan sebagai bentuk pencegahan jika bahan tersebut di sosial media bersentimen negatif. Oke. Cukup sekian. Saya rasa cukup sekian. Dalam artian, kesimpulannya adalah sosial media sangat berguna bagi bisnis, politik, organisasi untuk memonitori kegiatan di seluruh dunia terhadap sentimen, opini, dan respon. Dengan begitu, hasil bisa dijadikan patokan untuk menentukan langkah yang lebih baik dan lebih tepat kembali. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.